mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi bersama saya Daeng Iwan dalam Kisah Gelap. Dalam Kisah Gelap kali ini kita akan melanjutkan episode mengenal sosok Habib Rizik part 3 atau part terakhir. Dalam part 2 kemarin kita sudah mengangkat bagaimana serangan bertubi-tubi baik ke FPI maupun ke Habib Rizik, serangan dari oligarki dan status quo. Nah, dalam part 3 kali ini kita akan mengulas atau mengangkat apakah benar Habib Rizik adalah seorang ulama yang radikal, intoleran, anti kebinekaan, bahkan anti Pancasila. Untuk itu kita akan melihat dalam tayangan berikut ini. Namun jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Habib Rizik Syihab atau HRS dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat beragama. Sejak usia 4 tahun, HRS yang sudah yatim rajin mengaji di masjid-masjid sekitar rumah. Meskipun begitu, keluarga HRS tidak kaku dan sangat terbuka serta toleran. Sang ayah, Habib Hussein, salah seorang pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia yang selanjutnya berganti nama menjadi Pandu Islam Indonesia atau PII, sering memakai jas dan dasi. Ayah saya memang modern dan orangnya sangat berbaur, kata Habib Rizik yang memiliki wajah sangat mirip dengan sang ayah. Setelah lulus SD, HRS masuk ke SMP Pejompongan, Jakarta Pusat. Ternyata jarak sekolah dengan rumahnya di Petamburan yang juga di Jakarta Pusat terlalu jauh. Karena itu, HRS dipindahkan ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, yakni SMP Kristen Bethel Petamburan. Selepas SMA, HRS meneruskan studinya di King Saudi University Arab Saudi dan mengambil jurusan studi agama Islam atau fikih dan usul yang diselesaikan dalam waktu 4 tahun dengan predikat cum laude. Setelah lulus S1, HRS meneruskan ke jenjang S2 di University Malaya Kuala Lumpur bidang syariah dengan tesis berjudul Pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Pancasila tidak melarang pemberlakuan penerapan syariat Islam, dan Pancasila membuka pintu selebar-lebarnya untuk pemberlakuan hukum agama di Indonesia selama dilakukan secara konstitusional. Jelas Habib Rizik di Mapolda Jabar, Bandung, Senin 13 Februari 2017 sambil menunjukkan tesisnya tersebut kepada wartawan. Usai diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Jabar berkaitan dengan kasus dugaan penodaan Pancasila yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri. Namun, belakangan polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikan SP3 terhadap kasus tersebut. HRS juga sempat kuliah tentang studi Islam di Universitas Antarbangsa Malaysia. Selanjutnya, menyelesaikan jenjang S3 di kampus yang sama. Berbekal ilmu yang dimiliki, HRS mengabdi ke masyarakat dengan menjadi penceramah dan pengajar ngaji di berbagai majelis taklim dan masjid. Selain itu, HRS juga aktif di organisasi sebagai anggota di Jamiat Khair, organisasi Islam untuk kalangan Arab Indonesia. HRS dalam berceramah selalu bersemangat, apalagi jika berada di atas panggung orasi. HRS tampil bak orator ulung yang mampu menyihir para peserta aksi, sehingga hal itu kerap membuat merah telinga penguasa. Gaya itu tampaknya dipengaruhi oleh kultur Betawi tempat HRS lahir dan dibesarkan. HRS juga sering emosional, mungkin karena watak pergaulan kultur Petamburan Tanah Abang, kata pegiat sosial media Rocky Gerung di akun YouTube-nya. Meski berwatak keras, namun HRS sangat toleran dan diterima semua kalangan. Dua organisasi yakni Masyarakat Muslim Tionghoa Indonesia atau MUSTI
dan Komunitas Tionghoa Anti Korupsi atau Komtak menobatkan HRS sebagai Tokoh Indonesia 2016 atau Man of the Year 2016. Ketua Musti Yusuf Hamka mengatakan HRS pantas mendapatkan penghargaan ini antara berhasil memimpin jutaan umat Islam dalam aksi bela Islam 411 dan 212 yang berakhir damai. Khusus untuk aksi 212, HRS dinilai mampu meredam amarah massa sehingga aksi protes ini berakhir damai. Bahkan tidak ada rumput yang rusak dan satu ranting pohon pun yang patah di Monas. Jelas Yusuf Hamka di restoran Al Jazeera Menteng, Jakarta, Selasa 20 Desember 2016. Selain itu, HRS dinilai kerap menyorakan cinta Indonesia dan aksi bela Islam yang ia pimpin bukan bentuk anti Cina dan anti agama lain. Apa yang dilakukan HRS murni bentuk perjuangan untuk membela agamanya. Setelah ketemu Habib, dijelaskan bahwa aksi 411 tidak anti Tionghoa dan Nasrani. HRS tidak pernah tempeleng orang. Dia tidak suka judi, tidak suka alkohol, dan tidak suka prostitusi, ungkap Yusuf Hamka. Sementara Ketua Komtak Yusung Karisma menjelaskan masyarakat khususnya warga Tionghoa memandang perlu memberikan apresiasi kepada HRS karena HRS dinilai mampu mengendalikan aksi 212 menjadi aksi super damai sehingga tidak merembet ke masalah SARA. Begini, kita kan orang Tionghoa, melihat demo 212 ini sepertinya menakutkan, tapi ada jaminan dari Habib Rizik tidak akan menyambar ke SARA. Kebetulan Ahok yang jadi gubernur ini Tionghoa yang dianggap menista. Tetapi sebetulnya tidak ada masalah SARA dalam aksi tersebut, jelas Lius. Sikap toleran HRS tentu sangat ditekankan pada seluruh anggota Front Pembela Islam atau FPI yang dipimpinnya. Seperti terlihat saat Laskar FPI mengawal jemaat Kristiani yang hendak melangsungkan pernikahan di gereja katedral pada aksi 212 yang fenomenal, tepatnya pada 2 Desember 2016. Bukti sikap toleran HRS dengan FPI yang dipimpinnya juga diungkapkan mantan Ketua Hilal Merah Indonesia atau HILMI FPI, Ali Hussein Hamid, pada sidang lanjutan kasus kerumunan Petamburan yang dituduhkan kepada HRS, Senin 3 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat itu, Ali Hussein dihadirkan sebagai saksi oleh pengacara HRS. Di hadapan persidangan, Ali Hussein menceritakan fakta yang tak banyak orang ketahui tentang HRS, yakni soal HRS yang sempat memerintahkan untuk membantu perbaikan gereja yang sudah dimulai sejak sebelum Natal tahun 2020 lalu. Di Sumatera Utara, rumah ibadah Kristiani sebelum Natal kemarin sudah mulai kami bangun. Target sebelum Idul Fitri sudah jadi, ungkap Ali Hussein. Ali Hussein juga mengungkapkan bahwa organisasinya dulu sangat aktif dalam membantu negara. Salah satu kegiatan yang gencar dilakukan oleh HILMI FPI adalah membantu penanganan COVID-19 saat masa pandemi, yakni dengan cara turut membantu dalam penyediaan masker serta alat pelindung diri atau APD. Jadi, kemanusiaan itu saya benar-benar ditekankan oleh Habib Rizik. Selalu ditanya, ente sudah bantu belum itu? Seperti dulu gempa di Palu, bandara belum bisa digunakan, tapi kami diminta cari jalan masuk lewat Makassar untuk kasih bantuan, tutur Ali di persidangan. Soal sikap toleran, HRS juga diakui Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI DKI Jakarta, Pendeta S. Supit. Menurutnya, soal sikap toleran FPI selama ini memang sudah tidak asing lagi, termasuk dengan tokohnya HRS. Pendeta Supit menuturkan, suatu saat pihaknya mengunjungi HRS di Petamburan, Jakarta Pusat yang merupakan lokasi markas syariah DPP FPI. Kedatangannya dalam rangka terkait acara Paskah Nasional yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat.
13 tahun lalu saya mengunjungi Habib Rizik di Petamburan. Waktu itu dan kami akan mengadakan Pasca Nasional di Monas. Tutur Pendeta Supit dalam sambutannya saat menghadiri acara Milad FPI ke-19 di Stadion Muara Kamal, Jakarta Utara, Sabtu 19 Agustus 2017. Dalam pertemuan itu, HRS mempersilahkan Pendeta Supit untuk menggelar acara Pasca Nasional tersebut. Kata Habib Rizik, laksanakan saja. FPI akan mengawal acara ini. Wah, luar biasa saya bilang. Tutur Pendeta Supit di depan sedikitnya puluhan ribu pengurus dan anggota FPI yang memadati stadion. HRS lantas berpesan kepada Pendeta Supit bahwa yang terpenting meningkatkan dialog antar agama untuk menghindari saling curiga. Lantas, mengapa HRS yang lebih banyak dicitrakan sebagai sosok yang keras dan biang masalah oleh media massa arus utama justru disukai? Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019 Muhammad Yusuf Kalla menyebutkan ada kekosongan kepemimpinan umat Islam dalam aspek ideologis amar ma'ruf nahi mungkar. Di situ Habib Rizik masuk, katanya, dalam wawancara dengan majalah Tempo edisi 23 29 November 2020. Takbir! Sallu ala Nabi. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.